Pemirsa, DPRD Kabupaten Tanggamus, Jumat 13 Januari 2023. Gelar rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap 2 rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Tanggamus, Jalan Urip Simoharjo, nomor 1, Kecamatan Kota Agung Timur. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, didampingi Wakil Ketua 3 Kurnain, dihadiri 35 anggota DPRD Tanggamus. Wakil Bupati Tanggamus AM Safi'i mewakili Bupati Dewi Handayani. Hadir juga jajaran Forkopimda, Sekdakap Hamid Herian Syahlubis, Asisten 2 Sutkisno, para Kepala OPD, para camat, dan tamu undangan lain. 2 raperda yang disahkan menjadi perda, yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Tanggamus, Edi Yalismi, menyampaikan laporan hasil pembahasan 2 raperda. Disampaikan juru bicara Bapemperda untuk melaksanakan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, substansi atau materi RPPLH paling sedikit membuat rencana tentang pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. Kemudian pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan. Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun mengacu RPPLH Provinsi Lampung yang meliputi inventarisasi tingkat kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Raperda Lingkungan Hidup harus menjadi dasar penyusun dan dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Terkait Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, raperda ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Juru bicara Bapemperda menyampaikan, Pasal 8 tentang Pengaturan Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013. DPRD meminta Pemkab Tanggamus segera menyampaikan hasil pengesahan 2 raperda kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat. Setelah peraturan daerah disahkan, Bupati melalui organisasi perangkat daerah segera menyusun aturan pelaksanaan berupa peraturan Bupati atau keputusan Bupati. Pada hari Selasa 4 Oktober 2022 untuk dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Saudara Bupati, pimpinan DPRD dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Untuk mengawali kesempatan dalam rapat paripurna pada hari ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap 2 rancangan peraturan daerah, yaitu 1.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil pembahasan. 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. A. Judul diubah menjadi Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. Konsideran menimbang diubah menjadi bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu penetapan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. C. Batang tubuh. 1. Judul bab 2 diubah menjadi tujuan dan ruang lingkup. 2. Pasal 2 dihapus. Asas merupakan norma dasar yang berlaku serta universal dan termuat dalam undang-undang, sementara peraturan daerah merupakan kebijakan lokal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan. D. Peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH disusun berdasarkan 1. RPPLH Provinsi. 2. Inventarisasi tingkat pulau kepulauan. 3. Inventarisasi tingkat ekoregion dengan memperhatikan 1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis. 2. Sebaran penduduk. 3. Sebaran potensi sumber daya alam. 4. Kearifan lokal. 5. Aspirasi masyarakat. Dan 6. Perubahan iklim. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. E. Substansi materi RPPLH paling sedikit membuat rencana tentang 1. Pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. 2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. 3. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. 4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. F. RPPLH daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJMD. G. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf F tersebut di atas, agar pemerintah Kabupaten Tenggamus mencantumkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rancangan peraturan daerah dengan memedomi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Nomor Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE 5 garing Men LHK garing PKTL garing PLA 3 garing 11 garing 2016 tentang penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Rencana peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 1. Konsideran mengingat A. Angka 5 dihapus. B. Angka 6 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan lembar negara
tahun 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. C. Tambahan 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2027 tentang penataan uang lembar negara Republik Indonesia tahun 2027 Nomor 68. Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 tahun Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Lembaran Daerah Provinsi Lampung tahun 2013 Nomor 17. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398. 2. Batang tubuh A. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ditetapkan bahwa perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi dan kabupaten atau kota, perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten kota. Untuk itu, agar materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. B. Pasal 8. Pengaturan penempatan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan agar disesuaikan dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berkenaan dengan 1. Mencantumkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 20.643 hektar. Pencantuman rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di wilayah kecamatan dan dituangkan dalam peta geospasial. 3. Pencantuman secara tegas luas lahan pangan berkelanjutan pada lahan cadangan dalam rancangan peraturan daerah. 2. Saran 1. Kepada Bupati Tenggamus untuk segera menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pimpinan DPRD Kabupaten Tenggamus. 2. Setelah peraturan daerah ini disahkan, diharapkan kepada Bupati Tenggamus melalui perangkat daerah terkait untuk segera menyusun aturan pelaksananya berupa peraturan bupati dan atau keputusan bupati. 3. Peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penutup. Demikianlah laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tenggamus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami agar kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna hari ini. Atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan hasil pembahasan ini, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, melindungi serta melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Bupati Tanggamus disampaikan Wakil Bupati AM Safi'i terkait pendapat akhir kepala daerah terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Pemirsa, dalam sambutannya Bupati menyampaikan peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan daerah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Peraturan daerah juga memiliki kedudukan dalam tatanan peraturan hukum nasional. Keberadaan peraturan daerah diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itu, penyusunan peraturan daerah harus berdasarkan metode yang baku dan pasti. Diperlukan juga tatanan yang tertib dalam penyusunan peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penyampaian, persetujuan sampai tahap pengesahan. Mengingat betapa pentingnya penyusunan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dengan demikian kedudukan peraturan daerah dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pula tatanan yang tertib dalam menyusun peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan, penyampaian, persetujuan sampai dengan tahap pengesahan. Adapun rancangan peraturan daerah yang telah kami sampaikan pada tanggal 4 Oktober 2022 dan telah bersama-sama dibahas, yaitu pertama, Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui instrumen hukum sesuai dengan fungsinya, maka hukum dapat mengubah perilaku dan sikap stakeholder lingkungan hidup sehingga dapat diarahkan kepada upaya untuk kembangkan budaya sadar lingkungan serta mewujudkan tindakan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana telah dirubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu peraturan daerah. Terkait dengan ini, maka perlu bagi kita untuk membentuk peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini diakibatkan alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah menjadi non-sawah, sehingga perlu dilakukan perubahan dan sebagai upaya pemerintah daerah dalam pengendalian laju alih fungsi tersebut, maka melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu kita tetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan pada siang hari ini kita telah sampai pada tahapan persetujuan Raperda. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang terhormat yang telah membahas dan menyetujui Raperda ini menjadi peraturan daerah. Para pimpinan dan anggota DPRD dan para hadirin sekalian yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan kesadaran para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah menyimak pendapat akhir ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui instrumen hukum.
Hukum dapat mengubah perilaku dan sikap stakeholder lingkungan hidup, sehingga melalui perda dapat digerakkan sadar lingkungan dan mewujudkan tindakan yang berwawasan lingkungan untuk kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah daerah berwenang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam satu peraturan daerah. Terkait dengan ini, maka Kabupaten Tanggamus perlu membentuk peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Raperda perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor masih kosong tentang persetujuan 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 yaitu sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, mengakomodir dan menindaklanjuti hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur Lampung. Ketiga, menyerahkan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tersebut kepada Bupati Tanggamus untuk memprosesnya lebih lanjut menjadi peraturan daerah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kota Agung pada tanggal masih kosong. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan belum diketahui. Berkaitan dengan Raperda perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, disampaikan bahwa Raperda ini antara lain berkaitan dengan kondisi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017. Kondisi ini akibat alih fungsi lahan pertanian seperti lahan sawah menjadi non-sawah, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, diperlukan perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Semua ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Tanggamus. Untuk itu, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mario, Sigar TV melaporkan.